Shalom adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu ini. Kita tundukkan kepala kita ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia bagi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa untuk memulai ibadah ini ya Tuhan, sekalipun melalui online ya Bapa. Berkati puji-pujian kami ini Tuhan, dan biarlah melalui pujian kami ini namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu
Tuhan, kalau sebentar kami hendak mulai ibadah ini ya Bapa, berkati ibadah dari awal, pertengahan, akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat, shalom. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi yang semangat ya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yeah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku. Haleluya, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan menjadi persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya ya. Nah adik-adik, ini minggu kedua di bulan Mei ya. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan kelima di tahun yang baru ya, 2021. Nah, Tante harap ini masih pandemi ya, pandemi masih belum berlalu, tapi keadaan sudah mulai normal kembali sedikit demi sedikit. Nah, adik-adik, hari ini sudah disiapkan Alkitabnya ya tentu saja. Coba sekarang kalau Alkitabnya sudah disiapkan, buka di Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat ke-36. Hari ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. Ya. Adik-adik perhatikan, nanti Tante Dia yang bacakan buat kalian. Sudah semua ya? Nah, Keluaran 16 ayat 1. Judulnya di sana, Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah sejumlah jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan muka ke arah padang gurun,
maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 16, Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Adik-adik, kita cukup sampai 23 ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel ini sudah keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka setelah mereka ini berangkat dari Elim ya, mereka tiba di padang gurun Sin. Nah, ya terletaknya antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, di padang gurun itu bangsa Israel ini mulai bersungut-sungut. Tahu ya bersungut-sungut ya? Apa? Marah-marah, ngomel-ngomel. Ayo, ada yang di sini suka bersungut-sungut masihan? Tidak ada ya? Nah, bangsa Israel ini bangsa yang seperti itu. Mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada mati kelaparan di padang gurun ini. Mereka berbicara seperti itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, ya. Tetapi sungut-sungut mereka ini sebenarnya mereka bersungut-sungut kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Kalau kita tadi baca, akhirnya Tuhan memberikan bangsa Israel ini ketika malam, sore, menjelang, ada apa? Burung apa tadi? Ada burung puyuh. Nah, lalu ketika pagi mereka menerima roti, ya. Demikian luar biasanya Tuhan itu. Tapi lihat bangsa ini, ya. Bangsa Israel ketika mereka sudah diberi makanan, sudah diberi daging, ya, roti,
Tetapi bangsa ini bangsa yang juga tidak bersyukur, ya. Mereka mengambil apa? Lebih banyak dari keperluannya. Yang sudah dikatakan tadi harusnya apa? Ambil sesuai keperluanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Mungkin kita punya banyak keinginan. Mungkin ada banyak keperluan, atau mungkin kita ingin ini, ingin itu. Kalau adik-adik sekarang mungkin inginnya apa ya? Mainan. Lihat mainan bagus di toko, lalu mulai merengek-rengek sama papanya. Papa, aku mau mainan itu, pokoknya itu. Nah, ada yang seperti itu? Tidak ada, ya. Nah, adik-adik, nah, janganlah kita seperti bangsa ini, bangsa yang suka bersungut-sungut, ya, yang tidak bersyukur dengan keadaannya. Lihat ya, mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Ketika di Mesir, mereka ingin dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut. Nah, ya, hari ini kita mau belajar supaya kita tetap bersyukur apapun keadaan yang kita alami saat ini, ya. Mungkin sekarang ini yang biasa sekolah, ya, tidak bisa sekolah, gak enak rasanya. Gak bisa sekolah, tidak dapat uang jajan, gitu ya. Nah, tapi memang keadaannya seperti ini. Kita memang diharuskan untuk tetap di rumah. Ataupun kalau kita sudah mulai beraktivitas, berangkat sekolah kembali, kita di sekolah pun dibatasi, ya. Waktunya dibatasi. Kalau biasanya kita bisa bermain dengan teman-teman, sekarang mungkin tidak bisa lagi. Atau biasanya kita bisa bermain di luar rumah, kemana gitu ya, bisa, sekarang juga sangat dibatasi. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama boleh belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Apapun itu, apapun keadaan yang kita alami saat ini. Kalaupun sekarang mungkin di masa pandemi ini, ya, mungkin orang tuanya sedang sangat berhemat, ya, karena di pandemi ini. Lalu kalian punya keinginan-keinginan yang lainnya. Lalu orang tuanya bilang, tunggu ya, tunggu. Harus apa? Harus mau menunggu. Harus mau bersabar. Dan tetap bersyukur. Tidak boleh bersungut-sungut. Waduh, kok tidak dibelikan ya? Itu tidak boleh. Ya, adik-adik, ingat ya. Hari ini mungkin kita juga waktu-waktu ini tidak seperti biasanya. Kita tidak bisa beribadah tatap muka lagi sekolah minggu, ya. Tapi kita benar-benar mau belajar, ya. Kalau di rumah, mama papanya mengingatkan, menasehati, adik-adik juga harus mau menuruti, gitu ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan. Tante rasa firman hari ini cukup, ya. Mari kita benar-benar boleh belajar satu hal dalam hidup kita. Tetap bersyukur apapun keadaan yang kita alami, ya. Mau itu enak, mau enggak enak, mau itu baik, mau itu buruk, keadaannya, percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya atas seizin siapa? Seizinnya Tuhan, ya. Percaya dan tetap bersyukur. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup, dibereskan. Sikap doa yang baik, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami sudah boleh membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar lewat firman ini. Kami mau menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang senantiasa boleh bersyukur dalam setiap hal dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut Tuhan, tidak mau bersyukur ataupun marah-marah Tuhan, tapi kami mau benar-benar mensyukuri apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong setiap adik-adik kami. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, Tuhan memberi mereka
hikmat kepandaian Tuhan, sehingga mereka boleh semakin hari semakin bertambah pintar, dan semakin hari Tuhan boleh semakin menyenangkan kedua orang tuanya, terlebih Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami guru-guru yang ada, dan biarlah kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau yang berkehendak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.